Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Makaaso, NIM A40120212, kelas E. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem pendidikan negara Singapura dan negara Indonesia. 1. Sistem pendidikan di Singapura. Di Singapura, pendidikan wajib mencakup 6 tahun sekolah dasar, 4 tahun sekolah menengah, dan 1 hingga 3 tahun sekolah pasca sekolah menengah. Prasekolah yang disebut taman kanak-kanak bersifat sukarela dan ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan penyedia swasta. Sistem instruksional dikendalikan secara terpusat dengan kurikulum dan silabus yang dikembangkan dengan baik untuk setiap kursus yang disesuaikan dengan ujian akhir kursus. Pada akhir tahun keempat sekolah dasar, siswa mengikuti tes berbasis sekolah yang menentukan level atau band yang akan dipelajari siswa untuk bahasa Inggris, matematika, bahasa ibu, dan sains selama 2 tahun ke depan. Di akhir tahun ke-6 sekolah dasar, ketika siswa berusia 12 tahun, siswa mengikuti ujian meninggalkan sekolah dasar atau PSLE dalam bahasa Inggris, matematika, bahasa ibu, dan sains. 2. Standar kurikulum. Kementerian Pendidikan di Singapura mengawasi pengembangan kurikulum nasional yang mencakup hasil pendidikan yang diinginkan. Hasil yang diinginkan adalah keunggulan siswa. Dalam keterampilan hidupnya, keterampilan pengetahuan dan pengetahuan disiplin mata pelajaran yang disusun menjadi 8 keterampilan inti dan nilai. Pengembangan karakter, keterampilan manajemen diri, keterampilan sosial dan kooperatif, literasi dan numerasi, keterampilan komunikasi, keterampilan informasi, keterampilan berpikir dan kreativitas, dan keterampilan pengetahuan. Kurikulum sekolah dasar difokuskan untuk memastikan bahwa siswa memiliki pemahaman yang baik tentang bahasa Inggris, bahasa ibu, dan matematika. Ada juga beberapa elemen kurikulum tambahan, antara lain pendidikan kewarganegaraan dan moral, pelayanan pastoral dan bimbingan karir, pendidikan nasional, pendidikan jasmani, dan pekerjaan proyek. Ilmu pengetahuan dan ilmu sosial digabungkan dalam fase selanjutnya dari pendidikan dasar. Meskipun siswa diurutkan ke dalam kelompok yang dimulai di sekolah menengah, ada kurikulum nasional untuk siswa berusia 12-16 tahun yang pada dasarnya sama di seluruh kelompok dengan siswa di jalur yang lebih sulit diharapkan untuk tampil pada tingkat kompetensi yang lebih tinggi. 3. Penilaian dan kualifikasi. Guru melakukan penilaian berkelanjutan terhadap siswanya di semua tingkat pendidikan. Sehari-hari, penilaian ini bersifat informal dan berdasarkan pada pekerjaan siswa di dalam dan di luar kelas. Di akhir sekolah dasar, pada usia 12 tahun, semua siswa mengikuti ujian meninggalkan sekolah dasar atau PSLE. Sekolah menempatkan siswa ke dalam tingkat ujian yang terpisah berdasarkan mata pelajaran yang mereka ambil di kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Nilai ujian mereka membantu siswa menentukan kelompok mana yang akan mereka ikuti di pendidikan menengah pertama serta sekolah mana yang mereka ikuti. Pendidikan menengah atas yang dikenal di Singapura sebagai pendidikan pasca sekolah menengah dimulai pada usia 16 tahun setelah 4 tahun sekolah menengah pertama. Siswa diterima di sekolah menengah atas berdasarkan hasil ujian tingkat Cambridge atau GCE
O, mereka atau hasil tingkat N. Jika mereka berada di tingkat normal, siswa dengan hasil ujian yang dipersyaratkan memilih di antara 3 jenis sekolah: sekolah menengah pertama, institut terpusat, dan politeknik. 1. Pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemdikbud. Dahulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Depdiknas. Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, 6 tahun di sekolah dasar, dan 3 tahun di sekolah menengah atas. Saat ini pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Yang pertama yaitu pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. 2. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun, yaitu sekolah dasar selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Pendidikan dasar merupakan program wajib belajar. 3. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan dasar, yaitu sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan selama 3 tahun waktu tempuh pendidikan. 4. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 3. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan, terbagi dalam pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Kesimpulan, negara Indonesia memang masih tertinggal dengan negara Singapura di bidang pendidikan. Terbukti dari perbedaan jenjang-jenjang pendidikan antara Indonesia dan Singapura, yaitu perbedaan yang cukup jauh. Dalam jenjang pendidikan dasar negara Singapura hanya 6 tahun, sedangkan negara Indonesia membutuhkan waktu 9 tahun, dengan rincian 6 tahun SD dan 3 tahun SMP. Perbedaan berikutnya dalam jenjang pendidikan menengah. Dalam negara Singapura membutuhkan 4-5 tahun dalam jenjang ini, sementara negara Indonesia membutuhkan waktu 3 tahun. Tetapi negara Singapura pada jenjang ini mengklasifikasikan kemampuan siswa menjadi ekspres, normal akademik, dan normal teknikal. Sedangkan Indonesia hanya menggunakan program akselerasi pada sekolah-sekolah tertentu. Jadi, penyelesaian di jenjang menengah di negara Singapura membutuhkan waktu 11 tahun, sedangkan negara Indonesia lebih lama 1 tahun, yaitu 12 tahun.